Di sini ada pertanyaan dari teman saya ya, kebetulan dari subscriber saya ini, "Mas Sohim, ini saya beragama Nasrani." Oke, tidak ada masalah ini ya. Saya mau menanyakan, apakah benar tadi dalam, eee, agama Islam di situ ada anjuran untuk membubarkan, menutup, gereja atau melarang orang yang, beribadah agama lain yang beribadah, ya kan. Eee, Kebanyakan orang-orang yang, berpandangan seperti itu ya kalau misalkan mereka membiarkan hal tersebut, maka orang tersebut, mmm, sama dengan menolong orang-orang yang bermaksiat. Apakah itu benar, tafsirannya atau gimana? Mohon pencerahannya. Ya ini, ada teman-teman, ada, pertanyaan dari teman Nasrani ya, saya, skip, namanya di sini ya. Eh, ini juga sering terjadi ya, ya ketika menjelang puasa mungkin atau hari-hari yang lain dan di beberapa wilayah di Indonesia, sering terjadi penutupan gereja, pelarangan orang-orang yang beribadah, agama-agama lain beribadah sesuai dengan, keyakinannya. Yang banyak menjadi sasaran di sini adalah orang-orang Nasrani ya, baik itu Katolik atau Kristen gitu ya. Saya tidak, membahas masalah, pecahan-pecahannya di situ. Kemudian, memang ada dalilnya bahwasanya man a'ana ala maksiatin fahuwa minhu. Barang siapa yang membiarkan, atau barang siapa yang menolong suatu kemaksiatan, maka dia termasuk atau terlibat ke dalamnya. Di situ ya. Kemaksiatan itu ya misalkan kalau misalkan ada orang yang berjudi gitu, kita, kasih bangkunya kayak gitu, "Ah, ini pakai bangku ini." Nah, itu sudah menolong, menolong suatu kemaksiatan dan kita ya sama halnya dengan orang yang berjudi tersebut. Atau ya kita, ada orang mencuri gitu kan, ada orang mencuri itu dia mau ditangkap oleh polisi, sana, kayak gitu. Nah, itu saya sudah sama halnya dengan orang yang mencuri tersebut, seperti itu ya. Eee, Konsepnya kalau misalkan nahala maksiat itu adalah, apa ya, kalau di dalam persidangan kemarin itu ya berusaha mengaburkan suatu perkara yang akan diungkap. Nah, itu itu berusaha menghalang-halangi, eee, suatu tindakan, hukum atau suatu kasus yang akan diungkap. Itu tidak boleh, itu ya. Jadi, eee, konsepnya seperti itu, "A'ana 'ala ma'siyatin fahuwa minhu." Nah, apakah dengan kita membiarkan orang tersebut agama lain beribadah, kita masuk dalam kategori eee, mem membantu orang tersebut untuk bermaksiat atau kita bagian daripada kekafiran tersebut, nah kemudian kita masuk, terlibat atau bagian daripada orang kafir tersebut, enggak seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, surah Ali Imran ayat 59 sampai 60 kalau nggak salah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan, Nasrani Najran kala itu beribadah di Masjid Nabawi. Ya, teman-teman bisa cek di situ nanti, lengkap kok siapa-siapa orang-orang yang ada di situ, nama-nama dari Nasrani Najran. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat asar, kemudian datang, utusan dari Nasrani Najran ingin berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada waktu itu, mengerjakan sholat asar, kemudian juga, Nasrani Najran, eee, melaksanakan sembahyangnya, sholatnya, kayak gitu. Pada saat itu, sahabat sudah ingin ngebubarin lah katanya, gitulah, simpelnya itu ngebubarin.
kayak gitu kan, karena ini di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, jangan, biarkan mereka menyelesaikan sholatnya. Sudah mereka selesai sholatnya, baru Rasulullah berdebat di situ. Sampai di situ Rasulullah mubahalah, ya kan? Mubahalah. Ya, jadi kalau mubahalah tuh gini. Jadi mubahalah itu laknat melaknat, ya. Laknat melaknat. Jadi kalau misalkan sudah nggak ketemu, nggak mempunyai titik temu, maka sumpah mubahalah. Kalau misalkan apa ya, kata Rasulullah pada waktu itu simpelnya, kalau misalkan apa-apa yang menjadi apa yang kusampaikan ini salah gitu kan, maka saya siap mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Giliran Nasrani Najran pada waktu itu, dua utusannya ini sudah mau mubahalah juga, mau ikut mubahalah juga pada waktu itu. Tapi ada satu orang ketiga dari Nasrani Najran ini ngingetin itu, coy, ini simpelnya ya kalau bahasa sekarang itu, coy, kalau misalkan Muhammad itu adalah seorang nabi, benar seorang nabi, dan kita sudah saling laknat melaknat, ini ya, maka apa? Kita dan keturunan kita bukan termasuk orang yang beruntung. Artinya celaka nih nanti ini kan. Sedangkan ya secara mungkin ya dalam lubuk hati mereka itu ini benar loh, nabi kayak gitu kan. Bahkan di dalam kitab tafsir itu disebutkan ada salah satu apa ya istilahnya utusan mereka yang memang tahu bahwa Muhammad di sini itu seorang nabi dan rasul, sudah ada tanda-tandanya memang, tapi dia tidak memeluk agama Islam ya karena sesuatu dan lain hal, dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di situ. Akhirnya ya ditetapkanlah di situ, apa yang kau mau wahai Muhammad, kata mereka, jizyah. Jadi kalau nggak salah itu 100 dirham, kalau nggak salah ya, kalau nggak 100 dinar, kalau nggak salah itu ada jizyahnya di situ. Dan ketika mereka menyepakati jizyah tersebut, ya sudah, Nasrani Najran ini tetap memeluk eh, agamanya sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang beribadah di situ. Kalau misalkan kejadian yang kemarin di Lampung itu bahwasanya uh, orang Nasrani ya, orang Kristen, orang Katolik itu tidak ada izinnya untuk melaksanakan ibadah lah, apatah Nasrani Najran itu kan izin nggak sama Rasulullah, enggak itu. Bahkan orang Nasrani Najran pada waktu itu sholat di Masjidin Nabawi dan dia tidak izin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang orang tersebut untuk beribadah. Izin izin dengan melarang orang yang beribadah ini dua hal yang berbeda itu ya. Ya kalau misalkan kita pakai izin perundang-undangan, oke, ya silakan dia ngurus izin ya kan, izin untuk membangun tempat ibadahnya. Tapi kalau misalkan izin teknisnya belum mencukupi ya sesuai dengan perundang-undangan tersebut, bukan berarti kita melarang mereka untuk beribadah kayak gitu kan, bukan berarti mereka menyanyikan puji-pujian kemudian beribadah secara khusyuk menurut kepercayaan mereka terus kita larang, kita bubarkan. Itu bukan daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan contoh yang terbaik buat umatnya. Jangan sampai apa yang sudah Allah perintahkan, Rasulullah contohkan, kita langgar, kayak gitu kan. Kita Rasulullah mencontohkan seperti ini, memerintahkan seperti ini, kita melakukan hal yang melenceng daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ya. Kita ke sana, Rasulullah ke kiri, kita ke kanan, atau Rasulullah ke kanan, kita ke kiri. Itu sudah bahaya, itu sudah bahaya. Makanya kalau misalkan menetapkan suatu hukum itu ya cek dulu lah
hadisnya seperti apa, dalil Al-Qur'annya seperti apa, hadisnya seperti apa, bagaimana komentar para ulama. Di situ ya pandangan ulama, di situ baru kita menetapkan hukum, jangan asal main hakim sendiri. Itu saja mungkin, jawaban saya dari pertanyaan teman saya yang beragama Nasrani ya. Mudah-mudahan ya kan kejadian-kejadian ini ya yang selalu berulang-ulang kali terjadi, baik itu di Cilegon ataupun di Lampung dan di tempat-tempat lain itu sudah ya nggak terjadi lagi lah. Intinya tuh kalau misalkan sudah kita berbeda keyakinan, ya sudah menetapkan agama itu kan sesuai dengan pilihan kita masing-masing, ya sudah lah. Nggak usah lagi ada pembubaran, ada pemaksaan harus beragama ini dan itu, sudah. Itu ya. Yang penting kita berbuat baik itu ya. Kalau misalkan ada yang susah dibantu, kalau misalkan ada jalan atau apa yang belum rampung dibangun, silahkan dibangun kayak gitu kan. Ya khususnya ini yang berkenaan dengan masalah muamalah dan bernegara, itu aja yang kita fokuskan. Masalah perbedaan keyakinan, perbedaan mazhab, perbedaan yang lain itu ya kita keep untuk kita sendiri. Jangan kita paksakan orang lain mengikuti mazhab kita, mengikuti pandangan kita, mengikuti agama kita. Nggak ada. Ya, ulama manapun tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Apakah Imam Syafi'i menyatakan bahwa mazhabnya adalah paling benar? Tidak juga. Ya, walaupun Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu berbeda pandangan, Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah berbeda pandangan. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat, kalau misalkan ada hadis sahih di luar pandanganku, maka itulah pandanganku. Itu kerendahan hati Imam Syafi'i ya. Tuh. Begitu juga ya kalau misalkan kita dengan orang non muslim itu, ya kalau misalkan dia warga negara Indonesia sudah taat dengan peraturan uh, yang sudah ditetapkan di oleh negara, ya sudah, itu dia bayar pajak juga. Ya ngapain kita repot-repot terus kepo, menanyakan izinnya, kemudian kita ngebubarin ibadahnya, itu enggak boleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.